Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Risti. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Risni. Dewi dan Mbah Asi beradu mulut sedikit kencang, membuat Zehra terdiam ketakutan. Ditatapnya wajah Mbah Asi polos. "Mbah, kenapa?" tanya gadis kecil itu mengusap kedua pipi mbahnya. "Tidak sayang, kamu masuk dulu ke dalam ya, lihat TV sana." Mbah Asi menyuruh Zehra masuk agar gadis itu tak melihat dirinya dan sang mama sedang bersih tegang. Zehra masuk ke dalam rumah dengan polosnya. Ia berlari-lari kecil menuju ruang TV. "Kalau kamu marah sama suamimu, jangan lampiaskan pada Zehra. Sana cari suami kamu itu. Lagi pula semua ini kan karena kesalahanmu juga." Mbak Asti kembali berbicara. "Kok ibu jadi nyalahin Dewi sih? Ya jelas ibu salahin kamu. Coba kamu tuh dulu gak buru-buru nikah sama si Pras anak orang kota itu. Pasti sekarang kamu lagi nikmatin masa-masa remajamu. Entah kerja kayak si Ratna, entah kuliah kayak si Mala." Teg. Ucapan Mbah Asi seketika membuat hati Dewi kembali sakit. Yang dikatakan ibunya memang benar, tapi Dewi berpikir, apa perlu ibunya membahas masalah itu lagi? "Cari sana ke kota suamimu itu. Barangkali nanti kamu ketemu sama dia." Mbak Asi lagi-lagi mengatakan itu, membuat Dewi semakin bingung dan jengkel. "Mau cari kemana, Bu? Jakarta itu luas. Lagian mau cari pakai apa? Uang aja nggak punya." Dewi melipatkan kedua tangannya di dada. Matanya menyorot jauh pada bukit hijau di seberang sana. "Salahmu sih asal nikah aja. Gak tahu orang tuanya, gak tahu tempat tinggalnya. Waktu itu ibu bilang jangan asal cinta aja. Tapi kamunya malah ngeyel. Akhirnya, mana? Baru setahun nikah udah kabur tuh si Pras." Lagi, Mbah Asti mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini mengganjal hatinya. Kekesalan pada menantunya yang kabur itu tak terelakkan. Kekecewaan jelas tersirat pada wajah keriputnya. "Sana cari ke Jakarta. Kamu bisa sambil kerja di rumah majikan ibu dulu. Dia orangnya baik. Kali aja dia sedang butuh orang baru buat kerja di rumahnya. Kalau kata istilah mah, sambil nyelam kamu minum air." Mbah Asti menimpali ucapannya, seraya memberikan solusi pada anaknya yang masih memandang ke kejauhan. "Di mana itu, Bu? Ibu yakin kalau Dewi kesana, Dewi pasti dikasih kerjaan?" tanya Dewi lagi dengan wajah yang kurang yakin pada ibunya. "Coba aja, nanti alamatnya ibu kasih. Dia orangnya baik, asal kamu jujur gak banyak tingkah macam-macam. Dulu juga dia pengen banget ketemu sama kamu waktu kamu masih SD. Tapi ibu keburu berhenti kerja, jadinya gak sempet kenalin kamu sama Nyonya Trisi." Mbah Asti meyakinkan Dewi agar anaknya itu mau berangkat ke Jakarta. Dewi menggigit bibirnya sedikit sambil berpikir. "Tapi nanti Zehra gimana, Bu?" tanya Dewi lagi. "Ya kamu bawa aja dulu, Dew. Siapa tahu kan nanti kamu ketemu suamimu itu. Biar si Pras itu mau balik lagi sama kamu. Dia harus tahu kamu udah punya anak dari dia." "Kalau Mas Pras nolak Zehra gimana dong, Bu?" tanya Dewi lagi. Ia masih menampakkan wajah ragunya. "Masa iya ditolak sih, Dew? Orang Zehra mirip banget sama bapaknya gitu. Lagian kalau Pras tahu dia punya anak dari kamu, kalaupun dia gak mau balik lagi sama kamu, ya seenggaknya Zehra ada yang jamin hidupnya," jawab Mbak Asti.
seraya terus meyakinkan anaknya itu. Dewi kembali berpikir membolak-balik rencana ibunya itu. Mencari Pras suaminya tentu bukanlah hal mudah, apalagi Pras ada di kota Jakarta, kota yang Dewi gak punya pengalaman sama sekali di sana. Dulu Dewi dan Pras bertemu di desanya sedang ada acara semacam motor trail lintas gunung. Pras menginap di desa itu hingga beberapa bulan untuk latihan. Dewi sering berjualan gorengan di sekitar area latihan. Dari sanalah mulai muncul benih-benih cinta di antara mereka. Selang sebulan setelah mereka menjalin kedekatan, akhirnya Pras menikahi Dewi. Tentu itu atas desakan dari Dewi sendiri. Karena dipikirnya, takut orang kota itu pergi dan tak kembali lagi kalau tidak buru-buru menikahinya. Saat usia pernikahannya dengan Dewi baru 1 tahun, Pras izin ke Jakarta dengan alasan mau bekerja di sana. Tapi nahas, pria itu tak pernah pulang hingga sekarang. Nomor ponselnya pun tak bisa dihubungi lagi. Bahkan Pras tidak mengetahui Dewi istrinya hamil setelah ia pergi. Dewi menarik napas panjang. Ya udah Bu, Dewi mau ke Jakarta. Akhirnya wanita itu menyerah juga, sebab ia berpikir apa yang dikatakan ibunya itu ada benarnya juga. Zehra harus bertemu dengan ayahnya, biar dirinya juga tak banting tulang sendiri menghidupi Zehra. Dengan bekal uang 100.000 dari ibunya, Dewi berangkat membawa Zehra naik bus. Hati Zehra sangat senang mendengar ia akan naik bus ke kota. Selama ini saat ia sedang main bersama anak tetangga, ia hanya terdiam memperhatikan temannya bercerita. Sudah pergi ke sanalah bersama ibunya, pergi ke sinilah bersama ayahnya. Sekarang Zehra juga akan merasakan gimana rasanya naik bus bersama mamahnya. Zehra, di sananya jangan nakal ya nak, ingat pesan Mbah. Mbah Asi mencium cucunya itu sebelum akhirnya Zehra dan Dewi naik bus. Sebenarnya berat sekali ia akan berpisah dari cucunya. Tapi Mbah Asi sengaja menyuruh Dewi membawa Zehra, supaya timbul rasa kedekatan di antara mereka berdua itu. Mbah, Jala mau jalan-jalan dulu ya. Zehra melambaikan tangannya saat hendak masuk ke dalam bus. Udah buruan, lebay banget sih ah, umpat Dewi pada Zehra. Zehra duduk di kursi bus. Para penumpang sudah hampir memenuhi bus itu. Zehra senang sekali melihatnya, sama persis seperti apa yang selama ini diceritakan oleh teman-temannya saat main dekat rumah. Suara-suara gaduh orang dalam bus membuat Zehra tak bisa diam. Ia sesekali melirik ke belakang, melirik lagi ke depan, ke samping. Ia juga melihat pemandangan lewat kaca bus. Bisa duduk gak sih kamu? Dewi yang sudah risih dengan tingkah anaknya itu mulai memarahinya. Zehra akhirnya terdiam dan duduk di kursinya dengan perasaan takut. Cangcimen, 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 krorok, krorok, krorok. Satu persatu orang berjualan masuk ke dalam bus, membuat perhatian Zehra kembali teralih. Ia melihat beberapa orang pria membawa tahu yang sangat banyak di gantungan tangannya. Ada juga yang membawa minuman segar, ada juga yang membawa buah yang sudah diiris tipis dan lain-lain. Zehra hendak mengambil minuman yang disodorkan salah satu pria bertopi itu, tapi segera ditepisnya oleh Dewi. Enggak bang, makasih, tolak Dewi. Laki-laki itu lalu berjalan ke arah belakang. Zehra ingin sekali merasakan minuman dingin yang sempat dipegangnya sedikit itu. Botolnya berwarna orange membuat Zehra semakin penasaran hingga ia terus melirik ke arah pria yang membawanya. Zehra tak paham kalau minuman itu tidak diberikan oleh pria itu secara cuma-cuma. Itulah sebabnya Dewi menolak karena takut uangnya habis di tengah jalan. Tapi untunglah, meski hatinya sangat penasaran dan menginginkannya, Zehra tak pernah berani meminta, apalagi pada mamahnya itu. Bisa-bisa Zehra kena sentakan dari sang mamah kalau Zehra sampai minta sesuatu apapun itu.